Mas Bule dan Mbak Bule ini lagi mau nyobain mangga muda untuk pertama kalinya. Langsung dimakan di kapal. Baru suapan pertama aja, mereka langsung nggak kuat karena saking asemnya. Coba aja kalau dicocol ke sambal rujak, pasti makin mantap, Mbak Bule. Mas Bule ini kaget waktu tiba-tiba nemu Indomaret di Berlin, Jerman. Isinya hampir lengkap banget, makanan Indonesia ada semua. Dari mulai saus, kecap, sampai pilihan beras yang banyak. Snack favorit seperti kerupuk juga ada, ciki ada, mie instan lengkap, tolak angin, air kelapa, bahkan tempe juga tersedia. Nggak heran kalau akhirnya dia langsung borong banyak. Mbak Bule ini kaget dan nggak nyangka habis belanja borong di Alfamart bisa dapat sebanyak ini cuma dengan total Rp899.000 atau sekitar 39 pound. Katanya, kalau di negaranya dengan harga segitu, nggak mungkin bisa dapat barang sebanyak ini. Yang dia beli juga lengkap banget. Mulai dari Indomie, snack, Coca-Cola, susu beruang, Hydro Coco, dan masih banyak lagi. Nggak cuma makanan dan minuman, dia juga beli kebutuhan pribadi seperti sampo, conditioner, deodoran, sampai face wash. Menurut dia, belanjaan sebanyak ini bisa jadi stok bulanan. Abang Bule ini lagi mau nyobain tempat mie ayam legendaris di Jakarta. Tanpa banyak pikir, dia langsung pesan satu porsi sambil lihat proses pembuatannya. Begitu pesanannya selesai, sekarang waktunya dia cobain. Dan beginilah reaksi Abang Bule ini saat pertama kali mencoba mie ayam legendaris tersebut. This is definitely a legendary bite. It's a bit sweet. I love the fried shallots because they add a lot to it. This is a dish that in Indonesia everyone loves. Bule-bule ini doyan banget sama biskuit Roma kelapa. Baru icip sedikit aja, mereka langsung ketagihan. Apalagi kalau dicocol bareng teh, rasanya makin mantap. Bahkan kalau lagi di perjalanan, ada yang sampai bawa buat camilan di jalan. Dan bule satu ini, setiap mau pulang ke Belgia, wajib banget bawa Roma kelapa. Sampai-sampai kopernya hampir penuh cuman buat stok biskuit ini. Mbak Bule bareng anaknya ini, awalnya cuma mau jalan santai, biar sehat di Jakarta, Indonesia. Bukannya enak jalan kaki, malah jadi tantangan sendiri. Trotoarnya bikin susah lewat, sampai berasa kayak mau ikut Ninja Warrior. Anaknya juga hampir jatuh, karena jalannya sempit. Belum lagi ada pengendara yang parkir sembarangan di trotoar, ditambah padatnya lalu lintas. Semoga ke depannya, masalah trotoar seperti ini bisa cepat ditangani, supaya semua orang bisa lebih nyaman dan aman saat jalan kaki. Bule ini ketahuan sama istrinya lagi nongkrong santai di warkop. Gayanya santai banget, cuma pakai celana pendek tanpa ribet. Seolah sudah benar-benar nyaman kayak orang lokal. Memang begini jadinya, kalau bule sudah terlalu betah tinggal di Indonesia. Abang Bule ini mau bandingin pancake Indonesia versus pancake Prancis. Kira-kira mana yang lebih enak, menurut dia? Pertama, dia cobain dulu pancake Prancis. Katanya enak, perpaduan keju dan coklatnya pas, tapi teksturnya agak kering. Yummy. Cheese and chocolate. Nice, that's why. We'll give it 7. Sekarang giliran dia cobain pancake Indonesia. Begitu dicoba, dia langsung benar-benar suka. Katanya ini enak banget. Oh, so nice. This is amazing. Perfect. 10. The winner, Indonesian pancake. Di Indonesia sudah identik dengan yang namanya berburu takjil. Dan Mbak Bule ini baru sampai di sini, langsung penasaran mau coba ikut berburu takjil. Tanpa pikir panjang, dia langsung lihat-lihat ada apa saja yang dijual. Hi, please, do you have anything spicy? Can I try some of the spring rolls? Is this pepper? Saus kacang. I want of this one. This is martabak. Nice. And then this one. Thank you. Yeah. This is dimsum. I should have one of these. Yeah. This is lontong. Setelah selesai dibungkus, sekarang waktunya dia coba langsung di tempat. This is so good and spicy. I love it. I don't know what this is, but I'm gonna try it. Okay. Ask them what the name. This is so good. Ini nama apa, bos? Lontong. Yeah, lontong. It's soft rice. Yeah. It's so good. Yeah. That's pretty good. Buka puasa should be really good in this country because these are so good. I know. Abang Bule ini lagi lapar di tengah malam. Dia langsung keluar cari makanan dan nemu martabak gerobakan di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, dia langsung pesan satu porsi dengan topping meses coklat dan keju.
Begitu pesanannya selesai, sekarang waktunya dia cobain. Baru suapan pertama, dia langsung bilang kalau ini enak sekali. Turis asal Indonesia ini sampai merasa nggak nyaman cuman gara-gara pakai hijab. Katanya dia terus dilihatin dengan tatapan yang bikin nggak enak. Ternyata bukan cuma dia, ada juga wisatawan lain yang mengalami hal serupa. Bahkan ada yang hampir terlibat cekcok. Ada juga seorang mbak yang lagi jaga stand, tiba-tiba dihampiri seseorang dan langsung dikomentari hanya karena dia memakai hijab. Mas bule yang sudah lama tinggal di Indonesia ini lagi mau nyobain bubur ayam di Yogyakarta, guys. Tanpa pikir panjang, dia langsung pesan 1 porsi. Sebelum dicoba, dia tambahin dulu sambal biar makin mantap. Baru beberapa suap aja, dia langsung keenakan sampai angkat tangan. Mas bule ini kaget sampai nggak bisa berkata-kata setelah lihat harga buah di New Zealand. Harganya beda jauh banget dibanding harga buah di Indonesia. Setengah semangka, kamu tebak berapa? 200.000. Setengah semangka. Guys, harganya di Selandia Baru gila. Gila banget. Nggak mau tinggal di sini. Orang Indonesia dan temannya ini sampai terpesona melihat kecantikan bule Italia tersebut. Mereka terus memperhatikan dia yang sedang duduk bersama keluarganya. Awalnya cuma saling pandang, lalu mereka memberanikan diri untuk mulai menyapa. Beberapa saat kemudian, bule Italia itu pun nengok ke arah mereka dan mulai mengobrol. Mbak bule ini nggak nyangka bisa dapat makanan gratis. Lagi jalan-jalan santai, tiba-tiba dia lihat ada orang bawa tulisan takjil gratis. Tanpa pikir panjang, dia langsung menghampiri. Apa ini? Sorry, Apa ini? Itu untuk semua? bagi-bagi makanan. Itu boleh saya ambil? Boleh? Satu. Itu untuk apa? Buka puasa. Oh gitu. Aku ambil 1. Dia benar-benar kaget bisa dapat takjil gratis, padahal dia sendiri nggak lagi puasa. Memang ya, Ramadan di Indonesia terasa beda. Mas bule ini nggak nyangka kalau pukis Indonesia seenak ini. Katanya, baru cium aromanya aja sudah bikin ngiler. Begitu dicoba, dia makin yakin kalau rasanya benar-benar enak. Wow. So delicious. This is so delicious. Wow. I love it. Mbak bule ini baru tahu kenapa buah nanas di Indonesia rasanya enak banget. Katanya, kalau di Inggris rasanya biasa saja dan kurang manis. Tapi begitu coba nanas di sini, dia langsung bilang rasanya benar-benar manis dan enak. Guys, aku lagi makan nanas dan kenapa enak banget di Inggris? Tidak enak, tapi di sini, oh my gosh, enak banget guys. Mbak bule ini dipaksa buat coba makanan pedas khas Lombok. Katanya rasanya terlalu pedas buat dia. Tapi temannya yang di samping malah beda reaksi. Bukannya kepedasan, dia justru ketagihan sampai bilang, "Aku suka pedas." It's too spicy for me. How about you, Julia? Spicy. Love spicy, me too. Love. Pendatang asal Indonesia ini sempat takut banget kalau sampai terjadi Perang Dunia Ketiga. Tapi yang terjadi malah di luar dugaan. Beberapa pemuda dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar bukannya cari tempat aman atau sembunyi. Mereka malah beli kembang api seolah-olah mau balas rudal yang lewat di langit. Padahal jelas saja, kembang api itu cuma meledak lucu di langit dan nggak sampai kemana-mana. الله يلعن الكشادة عليه الطلاق راح سوري سوري خط القز jadi bela. Orang Indonesia ini bawa makanan yang sering disukai emak-emak di Indonesia, yaitu ikan asin. Orang Jepang yang ada di situ jadi penasaran dan pengen banget nyobain. Baru suapan pertama aja, ekspresi mukanya langsung berubah. Dia sampai keheranan karena nggak kuat nahan rasa asinnya. Bule-bule Rusia ini doyan banget sama bakso. Baru nyampe di sini niatnya mau liburan, tapi malah langsung nyobain bakso dulu. Begitu dicoba, mereka langsung pada suka. Lucunya lagi, mereka makan baksonya pakai nasi, sudah kayak orang lokal saja. Mas bule ini bikin kaget waktu istrinya nyuruh dia beli gorengan. Awalnya istrinya cuma minta dibeliin gorengan 15.000.
Tapi pas dia pulang, yang dibawa malah banyak banget, sampai 45.000. Dia dikasih uang 50.000 dan pulangnya cuma bawa kembalian 5.000. Katanya, seharian bisa full makan gorengan ini mah. Mas Bule dan Mbak Bule ini lagi mau nyobain mangga muda untuk pertama kalinya. Langsung dimakan di kapal. Baru suapan pertama aja, mereka langsung nggak kuat karena saking asemnya. Coba aja kalau dicocol ke sambal rujak, pasti makin mantap, Mbak Bule. Mas Bule ini kaget waktu tiba-tiba nemu Indomaret di Berlin, Jerman. Isinya hampir lengkap banget, makanan Indonesia ada semua. Dari mulai saus, kecap, sampai pilihan beras yang banyak. Snack favorit seperti kerupuk juga ada, ciki ada, mie instan lengkap, tolak angin, air kelapa, bahkan tempe juga tersedia. Nggak heran kalau akhirnya dia langsung borong banyak. Mbak Bule ini kaget dan nggak nyangka habis belanja borong di Alfamart bisa dapat sebanyak ini cuma dengan total 899.000 rupiah atau sekitar 39 pound. Katanya, kalau di negaranya dengan harga segitu, nggak mungkin bisa dapat barang sebanyak ini. Yang dia beli juga lengkap banget. Mulai dari Indomie, snack, Coca-Cola, susu beruang, Hydro Coco, dan masih banyak lagi. Nggak cuma makanan dan minuman, dia juga beli kebutuhan pribadi seperti sampo, conditioner, deodoran, sampai face wash. Menurut dia, belanjaan sebanyak ini bisa jadi stok bulanan. Abang Bule ini lagi mau nyobain tempat mie ayam legendaris di Jakarta. Tanpa banyak pikir, dia langsung pesan 1 porsi sambil lihat proses pembuatannya. Begitu pesanannya selesai, sekarang waktunya dia cobain. Dan beginilah reaksi Abang Bule ini saat pertama kali mencoba mie ayam legendaris tersebut. This is definitely a legendary bite. It's a bit sweet. I love the fried shallots because they add a lot to it. This is a dish that in Indonesia everyone loves. Bule-bule ini doyan banget sama biskuit Roma kelapa. Baru icip sedikit aja, mereka langsung ketagihan. Apalagi kalau dicocol bareng teh, rasanya makin mantap. Bahkan kalau lagi di perjalanan, ada yang sampai bawa buat camilan di jalan. Dan bule satu ini, setiap mau pulang ke Belgia, wajib banget bawa Roma kelapa. Sampai-sampai kopernya hampir penuh cuman buat stok biskuit ini. Mbak Bule bareng anaknya ini awalnya cuma mau jalan santai biar sehat di Jakarta, Indonesia. Bukannya enak jalan kaki, malah jadi tantangan sendiri. Trotoarnya bikin susah lewat, sampai berasa kayak mau ikut Ninja Warrior. Anaknya juga hampir jatuh karena jalannya sempit. Belum lagi ada pengendara yang parkir sembarangan di trotoar, ditambah padatnya lalu lintas. Semoga ke depannya masalah trotoar seperti ini bisa cepat ditangani, supaya semua orang bisa lebih nyaman dan aman saat jalan kaki. Bule ini ketahuan sama istrinya lagi nongkrong santai di warkop. Gayanya santai banget, cuma pakai celana pendek tanpa ribet. Seolah sudah benar-benar nyaman kayak orang lokal. Memang begini jadinya, kalau bule sudah terlalu betah tinggal di Indonesia. Abang Bule ini mau bandingin pancake Indonesia versus pancake Prancis. Kira-kira mana yang lebih enak menurut dia? Pertama, dia cobain dulu pancake Prancis. Katanya enak, perpaduan keju dan coklatnya pas, tapi teksturnya agak kering. Cheese and chocolate. Nice, that's why. I will give it 7. Sekarang giliran dia cobain pancake Indonesia. Begitu dicoba, dia langsung benar-benar suka. Katanya ini enak banget. Oh, so nice. This is amazing. Perfect. 10. The winner, Indonesian pancake. Di Indonesia sudah identik dengan yang namanya berburu takjil. Dan Mbak Bule ini baru sampai di sini, langsung penasaran mau coba ikut berburu takjil. Tanpa pikir panjang, dia langsung lihat-lihat ada apa saja yang dijual. Hi, please, do you have anything spicy? Can I try some of the spring rolls? Is this pepper? Saus kacang. I want of this one. This is martabak. Nice. And then this one. Thank you. Yeah. This is dim sum. I should have one of these. Yeah, this is lontong. Setelah selesai dibungkus, sekarang waktunya dia coba langsung di tempat. This is so good and spicy. I love it. I don't know what this is, but I'm gonna try it. Okay. Akdam, what's the name? This is so good. Ini nama apa, bos? Lontong. Yeah, lontong. It's stuffed rice. Yeah. It's so good. Yeah. That's pretty good. Buka puasa should be really good in this country because these are so good. I know.
Abang bule ini lagi lapar di tengah malam. Dia langsung keluar cari makanan dan nemu martabak gerobakan di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, dia langsung pesan satu porsi dengan topping meses coklat dan keju. Begitu pesanannya selesai, sekarang waktunya dia cobain. Baru suapan pertama, dia langsung bilang kalau ini enak sekali. Turis asal Indonesia ini sampai merasa nggak nyaman cuman gara-gara pakai hijab. Katanya dia terus dilihatin dengan tatapan yang bikin nggak enak. Ternyata bukan cuma dia, ada juga wisatawan lain yang mengalami hal serupa. Bahkan ada yang hampir terlibat cekcok. Ada juga seorang mbak yang lagi jaga stand, tiba-tiba dihampiri seseorang dan langsung dikomentari hanya karena dia memakai hijab. Mas bule yang sudah lama tinggal di Indonesia ini lagi mau nyobain bubur ayam di Yogyakarta, guys. Tanpa pikir panjang, dia langsung pesan satu porsi. Sebelum dicoba, dia tambahin dulu sambal biar makin mantap. Baru beberapa suap aja, dia langsung keenakan sampai angkat tangan. Mas bule ini kaget sampai nggak bisa berkata-kata setelah lihat harga buah di New Zealand. Harganya beda jauh banget dibanding harga buah di Indonesia. Setengah semangka, kamu tebak berapa? 200.000. Setengah semangka. Guys, harganya di Selandia Baru gila. Gila banget. Nggak mau tinggal di sini. Orang Indonesia dan temannya ini sampai terpesona melihat kecantikan bule Italia tersebut. Mereka terus memperhatikan dia yang sedang duduk bersama keluarganya. Awalnya cuma saling pandang, lalu mereka memberanikan diri untuk mulai menyapa. Beberapa saat kemudian, bule Italia itu pun nengok ke arah mereka dan mulai mengobrol. Mbak bule ini nggak nyangka bisa dapat makanan gratis. Lagi jalan-jalan santai, tiba-tiba dia lihat ada orang bawa tulisan takjil gratis. Tanpa pikir panjang, dia langsung menghampiri. Apa ini? Sorry. Apa ini? Itu untuk semua? Bagi-bagi makanan. Itu boleh saya ambil? Boleh, satu. Itu untuk apa? Buka puasa. Oh gitu. Aku ambil satu. Dia benar-benar kaget bisa dapat takjil gratis, padahal dia sendiri nggak lagi puasa. Memang ya, Ramadan di Indonesia terasa beda. Mas bule ini nggak nyangka kalau pukis Indonesia seenak ini. Katanya, baru cium aromanya aja sudah bikin ngiler. Begitu dicoba, dia makin yakin kalau rasanya benar-benar enak. Wow. So delicious. This is so delicious. Wow. Wow, I love it. Mbak bule ini baru tahu kenapa buah nanas di Indonesia rasanya enak banget. Katanya, kalau di Inggris rasanya biasa saja dan kurang manis. Tapi begitu coba nanas di sini, dia langsung bilang rasanya benar-benar manis dan enak. Guys, aku lagi makan nanas dan kenapa enak banget di Inggris? Tidak enak, tapi di sini, oh my gosh, enak banget guys. Mbak bule ini dipaksa buat coba makanan pedas khas Lombok. Katanya rasanya terlalu pedas buat dia. Tapi temannya yang di samping malah beda reaksi. Bukannya kepedasan, dia justru ketagihan sampai bilang, "Aku suka pedas." That's too spicy for me. How about you, I love Julia? spicy. Love spicy, me too. Love Pendatang asal Indonesia ini sempat takut banget kalau sampai terjadi Perang Dunia Ketiga. Tapi yang terjadi malah di luar dugaan. Beberapa pemuda dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar bukannya cari tempat aman atau sembunyi. Mereka malah beli kembang api seolah-olah mau balas rudal yang lewat di langit. Padahal jelas saja, kembang api itu cuma meledak lucu di langit dan nggak sampai kemana-mana. والله يا العادة الكشادة علي يطلع راح اسوي صوري خط القز جاني بلا. Orang Indonesia ini bawa makanan yang sering disukai emak-emak di Indonesia, yaitu ikan asin. Orang Jepang yang ada di situ jadi penasaran dan pengen banget nyobain. Baru suapan pertama aja, ekspresi mukanya langsung berubah. Dia sampai keheranan karena nggak kuat nahan rasa asinnya. Bule-bule Rusia ini doyan banget sama bakso. Baru nyampe di sini niatnya mau liburan, tapi malah langsung nyobain bakso dulu. Begitu dicoba, mereka langsung pada suka.
Lucunya lagi, mereka makan baksonya pakai nasi, sudah kayak orang lokal saja. Mas bule ini bikin kaget waktu istrinya nyuruh dia beli gorengan. Awalnya istrinya cuma minta dibeliin gorengan 15.000. Tapi pas dia pulang, yang dibawa malah banyak banget, sampai 45.000. Dia dikasih uang 50.000 dan pulangnya cuma bawa kembalian 5.000. Katanya, seharian bisa full makan gorengan ini mah.